Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullaha rabbar rahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, di negeri kita ini sekarang sedang diuji. Bahkan bukan negeri kita saja, bahkan dunia sedang merasakan bagaimana gentarnya, bagaimana ketakutannya semua manusia dengan makhluk yang sangat kecil yang disebut dengan virus. Kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya dalam kesempatan ini untuk menganalisa tentang bagaimana kehadiran sosok virus yang sangat kecil ini. Apakah ada manfaatnya? Yang menjadi pertanyaan pasti itu, apakah ada manfaatnya? Setiap Allah menciptakan makhluk, itu ada manfaatnya buat manusia. Contoh, nyamuk. Nyamuk katanya itu mengganggu buat manusia, tapi ada manfaatnya buat manusia. Tidak sedikit orang yang kaya dengan jualan obat nyamuk. Jadi segi pandangnya jangan dari nyamuknya saja, tapi nyamuk itu bisa mendatangkan keuntungan. Apalagi yang disebut dengan virus COVID-19. Untung ke 20 kayaknya. Ya. COVID-19 itu adalah yang sudah sohor disebut corona. Corona itu adalah kalau bisa dikatakan bubarnya agama. Datangnya corona itu adalah bubarnya agama. Kenapa? Mekah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah dipagari, masjid ditutup, jamaah bubar, Jumat batal, umroh disetop, haji tak pasti, lafaz adzan berubah, salaman pun dihindari. Corona datang seolah-olah membawa pesan ritual, bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di tembok Ka'bah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan dalam tawaf, bukan pada panggilan azan, bukan dalam salat jamaah, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada keterisolasianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keterputusanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Allah itu sendiri. Temukan Dia. Jangan hanya sibuk menyebarkan sisi buruk COVID-19 saja atau corona. Coba lihatlah sisi positif virus corona. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semua ada tujuan dan hikmahnya. Inilah hikmah di balik pandemi corona. Allah menciptakan corona. Ada hikmahnya. 1. Corona menutup bar, klub-klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat orang bermaksiat. Yang kedua, corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher. 3. Corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama yang biasanya kita tidak bertemu bercerai-berai.
4. Corona memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran perawatan kesehatan. 5. Corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. 6. Corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tak terkalahkan. 7. Corona membuat manusia banyak berdoa dan berharap kepada Allah, hanya kepada Allah, dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Yang ke-8, Corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. 9. Corona mengajarkan cara bersin, menguap, dan batuk yang baik dan benar. Padahal itu sudah diajari oleh Rasulullah SAW. Yang ke-10, Corona membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. Yang biasa kita bermewah-mewahan, kita sederhana di rumah bersama keluarga. Kaum muslimin wal muslimah, tua muda yang saya hormati. Yang ke-11 adalah Corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano. Apa itu nano? Di bawah sentimeter, di bawah milimeter, bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Yang ke-12, Corona memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata, dekat dengan kita. Nyata, dekat dengan kita. Yang ke-13, Corona mengajari kita agar tidak jajan dan makan sembarangan di luar. Melatih kita sehat. 14. Corona membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan dan pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah. 15. Corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah yang bisa diambil kapan saja. Percayalah, Allah menurunkan sesuatu dengan hikmahnya. Ada pelajaran besar dalam hal ini bagi mereka yang arif dan bijaksana untuk melihat dan menyadari. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berharap hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimah, tua muda, bujang-bujang yang saya hormati, yang saya cintai. Mungkin dalam keadaan ini kita merasa terganggu atau terpuruk, bahkan semua merasakan bagaimana orang kehilangan segala macamnya, kegiatan apapun, tapi semuanya itu mudah-mudahan akan menjadi barokah buat kita semua. Sekian obrolan dari saya, mungkin ada guna dan manfaatnya bagi semua, khususnya bagi saya sendiri. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.